Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja kan? Hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan Al-Islam kelas 9 dengan materi zakat. Jangan lupa ya, selalu cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, pakai masker jika keluar rumah dan jaga jarak, serta selalu makan makanan yang bergizi, berolahraga setiap hari, dan selalu berdoa semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang materi berzakat. Sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, maka kita harus membuktikan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu salah satunya adalah dengan menunaikan zakat. Nah, untuk lebih mengetahui, mari kita simak materinya. Hidup berkah dengan berzakat. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, menjelaskan orang yang berhak memberi dan menerima zakat. Yang keempat, mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya bisa membahas sampai pada zakat fitrah saja. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka atau tazkiyah yang berarti membersihkan atau mensucikan. Persamaannya adalah an-nama yang berarti berkembang atau tumbuh. Dari arti secara bahasa ini dapat disimpulkan zakat berarti membersihkan, karena zakat berkaitan erat dengan harta. Maka zakat berarti membersihkan harta dari hal-hal yang haram, dan dengan mengeluarkan zakat harta menjadi tumbuh subur atau berkembang banyak. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan syarak atau hukum Islam. Dari pengertian ini, harta yang kita peroleh dari pekerjaan atau usaha pada hakikatnya adalah berasal dari Allah. Dan Allah sendiri menetapkan bahwa harta yang kita miliki itu ada hak bagi mustahik yang harus diberikan kepadanya. Maka dengan menunaikan zakat berarti kita dijamin halal dan bersih. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Oleh karenanya, zakat hukumnya wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Perintah berzakat juga terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 101. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi fungsi daripada zakat adalah untuk mensucikan harta yang kita miliki. Bagi orang Islam yang tidak mau atau enggan membayar zakat, mereka akan terkena sanksi sebagaimana firman Allah surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dari dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Selain terdapat di dalam Al-Quran, ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mau berzakat juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yang artinya bahwa dari Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah SAW bersabda
Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya seekor ular jantan akro, yaitu ular yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, "Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka." Nah, alangkah ngeri bukan balasan bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Oleh karena itu, senantiasalah apabila kita sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, maka tunaikanlah zakat tersebut. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Mari kita kupas masing-masing dari macam-macam zakat tersebut. Namun kali ini kita hanya membahas sampai pada zakat fitrah saja. Untuk zakat mal akan kita bahas pada zakat bagian kedua. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji pada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan oleh orang Islam laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa, budak atau merdeka yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari Idul Fitri. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilo. Syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Waktu membayar dan ukuran zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari raya penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik, yaitu zakat fitrah dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Aid. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Ukuran untuk membayar zakat fitrah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok, yaitu sama dengan 2,5 kilo kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar bagi orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Manfaat dari kita membayar zakat fitrah adalah 1. Membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Jadi, apabila kita membayar zakat fitrah, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat bermanfaat sekali bagi orang lain. Selain dari zakat fitrah, kita juga mengenal yang namanya zakat mal. Namun, pada zakat mal ini kita tidak akan membahas secara tuntas, hanya secara garis besarnya saja. Untuk zakat mal lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan dan kita pelajari lagi pada
pada pertemuan zakat bagian kedua. Zakat mal adalah zakat harta, baik berupa emas, perak, binatang ternak, uang, dan sebagainya. Jenis zakat mal adalah 1. Peternakan, yang kedua pertanian, artinya zakat yang dihasilkan dari pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat emas, perak, dan uang, yang kelima fitrah, yang keenam rikas atau harta terpendam, yang ketujuh zakat profesi, yang kedelapan zakat persewaan. Nomor 1 sampai dengan 6 ini adalah yang disebut dengan zakat mal klasik, dan poin 7 sampai 8 ini adalah kontemporer, artinya zakat yang ada pada masa yang sekarang ini. Mengenai nisab dan kadar zakatnya nanti akan kita pelajari pada bagian atau materi zakat bagian kedua. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik ada beberapa golongan, yaitu 1. Fuqara atau fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah, yang orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Jadi bedanya fakir dengan miskin adalah jika fakir itu adalah orang yang secara tenaga itu tidak dapat memenuhi hidupnya atau tidak dapat bekerja, sehingga dia tidak bisa memenuhi hidupnya. Sedangkan kalau miskin, orang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan, namun upah atau gaji dari pekerjaannya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil atau pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, rikob atau memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang ketujuh adalah ghorim atau yang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, itu gambarnya seperti orang yang terlilit ular. Hutang itu sama dengan bagaikan orang yang terlilit ular. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Demikian tadi penjelasan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan, dan kita dijadikan sebagai orang yang selalu bersyukur dan tidak berat untuk menunaikan zakat dan sedekah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.